Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Asesor Tim PPKKS tahun 2020, yang terhormat rekan-rekan tim penyusun materi PPKKS SMP Negeri 8. Terima kasih kerja keras Bapak dan Ibu. Hari ini akan saya presentasikan di hadapan para asesor. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kita. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yang utama adalah manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi. Selain itu juga akan disampaikan profil kepala sekolah, kemudian profil sekolah, pengembangan SNP di SMP 8, pengembangan diri kepala sekolah, dan tugas tambahan dari kepala sekolah. Baik, kita mulai profil kepala sekolah. Saya Ujang Wihatma, MPD, Kepala SMP Negeri 8 yang ditugaskan di SMP Negeri ini per 20 Januari 2020. Saya bertempat tinggal di Jalan Teratai 4 nomor 8, Bumi Raja Aga Kencana, Kabupaten Bandung. Saya pernah bertugas yang pertama di SMP Negeri 26 Bandung, kemudian tahun 2015 ke SMP Negeri 32 Bandung, yang merangkap sekaligus sebagai VLT di SMP Negeri 6 selama lebih kurang 6 bulan. Lalu tahun 2017 dialih tugaskan ke SMP Negeri 5 Bandung. Saat di SMP Negeri 5 Bandung ini mendapat tugas khusus untuk pertukaran kepala sekolah ke Provinsi Papua Barat di Kabupaten Bintuni, tepatnya SMP Negeri Sibena dan SMP Satak Weriager. Nah, kemudian saya dialih tugaskan ke SMP Negeri 8 seperti katakan tadi pada 20 Januari 2020. Sehingga di SMP Negeri 8 ini hitungan matematis baru sekitar 9 bulan. Sebagai kepala sekolah, saya harus menunjukkan kepribadian sosial yang menjadi contoh untuk warga sekolah. Antara lain, saya melakukan misalnya aktif untuk kegiatan MKKS dan K3S wilayah Bandung Timur. Kemudian berupaya untuk melaksanakan salat berjamaah bersama warga sekolah dan anak-anak. Kemudian melaksanakan peringatan hari-hari besar sesuai dengan hari dan tanggalnya. Kemudian melaksanakan tertib sekolah dengan selalu datang ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jam kerja. Kemudian secara rutin setiap tanggal 17 kita melakukan pembinaan kepegawaian untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian untuk keterbukaan kita melaksanakan menyampaikan membuat yaitu kotak saran, absen berupa fingerprint, dan papan informasi penggunaan tata kelola dana BOS yang dikelola SMP Negeri 8. Selanjutnya saya sampaikan profil sekolah. SMP Negeri 8 ini dulunya adalah SMP Negeri 1 Ujung Berung yang merupakan filial SMP Negeri 5 Bandung yang didirikan pada tahun 1962 sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia pada saat itu dengan nomor statistik sekolah 20.01.00.22.19.. Kemudian seiring dengan perkembangannya, SMP Negeri 8 Bandung menjadi salah satu sekolah di wilayah Kota Bandung. Karena Kota Bandung dimekarkan ketika itu pada tahun 1991. Dengan kepala sekolah yang pertama Bapak Nunung Junaidi. Kemudian saat ini saya Ujang Wihatma, MPD, yang merupakan kepala sekolah yang ke-14 menurut catatannya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, SMP Negeri 8 pun memiliki jumlah kelas 12 kelas dengan rombongan belajar 24 kelas. Oleh karena itu, di SMP Negeri 8 ini kita melaksanakan PBM dengan 2 shift. Shift pagi dan shift siang. Oleh karena itu, dampak yang jelas sekali dengan 2 shift ini, lamanya belajar per jam pelajaran tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Kami terpaksa melakukan ini karena situasi yang memang menuntut hal seperti itu. Mudah-mudahan dengan regulasi reduksi waktu ini tidak mengurangi kualitas pembelajaran di SMP Negeri 8 Bandung. Kemudian siswa pada saat ini kelas 7 262 siswa, kelas 8 261 siswa, dan kelas 9 255 siswa, sehingga totalnya 778 siswa. Adapun tenaga pendidik di SMP Negeri 8 Bandung ini, yang ASN-nya 36 orang, non-ASN-nya 5 orang, dengan tenaga edukatif ASN 5 orang dan non-ASN 9 orang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah profil SMP Negeri 8 yang bisa saya sampaikan. Hal-hal lain yang sifatnya sarpras tentu bisa dilihat sendiri di SMP Negeri 8 apa yang kami miliki yang tidak perlu saya ungkapkan pada kesempatan ini. Selanjutnya, manajerial. Sebagai kepala sekolah, ketika datang ke sekolah ini untuk memilih aktivitas sekolah ini, maka langkah awal adalah perencanaan program. Di sini kami bentuk tim pengembang sekolah, kemudian merumuskan dan menetapkan memperbaiki visi dan misi sekolah, kemudian menyusun rencana kerja jangka menengah, yaitu selama 4 tahun ke depan, kemudian menyusun rencana kerja tahunan, yaitu RKT, yang diikuti dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS, yang merupakan satu bagian tak terpisahkan dari RKT. Selanjutnya, visi menurut masukan dari berbagai pihak, hasil upaya tim pengembang sekolah, upaya meningkatkan mutu dan layanan pendidikan kepada stakeholder SMP Negeri 8, maka misi kami, visi kami, terwujudnya SMP Negeri 8 Bandung ceria, cerdas, religius, berakhlak mulia, serta berwawasan lingkungan. Kemudian misi sekolah kami, 1. Menyelenggarakan proses pembelajaran secara efektif dan bermutu. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang variatif dan prestatif. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Menanamkan pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran agama dan budaya bangsa. Membudayakan sikap dan perilaku terpuji dalam kehidupan keseharian. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Memelihara hubungan baik dengan lingkungan sekitar. 7 misi kami telah kami ungkapkan seperti itu. Karena itulah, maka tujuan sekolah kami adalah sebagai berikut. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, sekolah kami menyusun tujuan sebagai berikut. 1. Berprestasi dalam bidang akademis, yang indikatornya adalah jumlah siswa naik dan lulus selalu 100%. 2. Berprestasi dalam bidang ekstrakurikuler, terutama yang merupakan unggulan sekolah kami. Berteknologi informatika dalam segala komunikasi dan informasi di sekolah. Mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai budaya luhur dalam kehidupan keseharian. Berperilaku religius dan berjiwa Qur'ani. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Kemudian yang keenam, yang terakhir, terpeliharanya hubungan baik antara sekolah dengan lingkungan sekitar. Untuk melaksanakan semua itu sudah pasti di samping program, perencanaan, pelaksanaan, tentu harus ada pengawasan dan evaluasi. Maka dari itu, untuk pengawasan dan evaluasi kami melakukan hal sebagai berikut. 1. Merencanakan program pengawasan dan evaluasi. Yang kedua, melaksanakan program pengawasannya. Yang ketiga, melaksanakan program evaluasi diri sekolah. Yang keempat, melaksanakan evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kelima, melaksanakan evaluasi pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk akreditasi sekolah. Dan yang ketujuh, menyusun serta menyampaikan laporan program
pengawasan evaluasi. Baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, di sekolah ini pun kita coba menggunakan sistem informasi dan manajemen. Satu, kita mengelola informasi manajemen yang menandai untuk mendukung aktivitas pendidikan yang efektif dan efisien serta akuntabel. Menyediakan fasilitas informasi yang efisien, efektif dan mudah diakses. Web sekolah kita hidupkan kembali. Menugaskan seorang guru atau tenaga pendidikan untuk mengelola data pokok pendidikan. Melaporkan data informasi sekolah yang telah terdokumentasikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota sesuai dengan aturan dan kewenangannya. Memfasilitasi atau mengembangkan program forum komunikasi antar warga sekolah yang efisien dan efektif. Di SMP Negeri 8, akses internet luar biasa kita bangun untuk mendukung informasi dan manajemen tersebut. Selanjutnya, di dalam tata kelola manajerial ini, kami pun tidak lepas dari pengembangan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Beberapa aktivitas yang kami lakukan adalah menetapkan tata tertib sekolah untuk siswa, guru, dan pegawai. Kemudian penanganan permasalahan kesiswaan, melaksanakan kegiatan literasi, mengikuti kegiatan lomba prestasi akademik atau non-akademik. Kemudian standar isi, melalui IHT kita mengembangkan dokumen 1 KTSP, kemudian dokumen 2 yang dilengkapi dengan silabus belajar dari rumah, melengkapi dokumen 3, dan dilengkapi juga dengan RPP belajar dari rumah. Kemudian standar proses, kita lengkapi silabus dengan silabus BDR, kita lengkapi RPP dengan RPP BDR, menyusun jadwal BDR, melengkapi agenda guru, mengupdate kompetensi guru tentang model PBM dan evaluasinya, menyusun program PJJ, melaksanakan program BJJ, monitoring dan evaluasi program BJJ. Ini dilakukan mengingat situasi pandemi yang sedang mewabah mulai bulan Maret kemarin. Dengan catatan dari hasil monitoring diambil langkah pertama, peminjaman alat bagi siswa yang tidak memiliki alat. Yang kedua, melaksanakan kegiatan luring bagi siswa yang tidak bisa mengoperasikan alat. Selanjutnya, standar penilaian, membuat program pelaksanaan PTS, kemudian PAS, PAT, dan ujian sekolah. Melengkapi kisi-kisi soal dan kartu soal, kemudian membuat soal. Yang ketiga, menyiapkan dan melaksanakan analisis penilaian yang tentu didahului dari analisis hasil belajar di dalam PBM Bapak dan Ibu Guru. Yang keempat, menyiapkan daftar buku nilai. Yang kelima, menyiapkan buku leher. Yang keenam, menyusun laporan belajar. Kemudian untuk standar tenaga pendidik dan kependidikan, kita selalu mengupdate DSO R7 dan R8, melengkapi data kepegawaian, menyiapkan surat pembagian tugas PTK, melaksanakan PKG dan PK untuk TEAS, melaksanakan program PKB, memberikan penghargaan kepada PTK sesuai dengan momen-momen tertentu. Kemudian standar Sarpras, kita coba menyusun program Sarpras, apa yang diperlukan dan apa yang sudah dimiliki. Menyusun laporan pemenuhan Sarpras, melengkapi data Sarpras dalam Dapodik, melengkapi data Sarpras untuk protokol kesehatan, menyambut dan melaksanakan kegiatan di pandemi COVID-19 ini, menyusun program penciptaan lingkungan belajar. Selanjutnya, standar pengelolaan. Kita coba untuk mengelola, dimulai dari membuat struktur organisasi, menyusun program kerja kepala sekolah yang meliputi program kerja para wakasek kesiswaan, program kerja wakasek kurikulum, menyusun program kerja wakasek sarana prasarana, menyusun program kerja humas dan PPID, menyusun program kerja BK, menyusun program kerja petugas perpustakaan, menyusun program kerja petugas laboratorium, dan menyusun program kerja untuk tenaga administrasi. Yang ketiga, menyusun program kerja komite sekolah. Di SMP Negeri 8, kita revitalisasi komitenya dan sekarang sudah memiliki program yang jelas. Alhamdulillah, dengan dukungan semua pihak, komite SMP Negeri 8 sudah sesuai dengan
tata kelola yang semestinya, membuat laporan dan evaluasi program sekolah. Kemudian standar pembiayaan sesuai dengan regulasinya, maka setiap kurun waktu tertentu kita buat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan aturannya K1 dan K7. Kemudian memobilisasi partisipasi orang tua atau wali siswa, ikatan alumni, dan CSR dari perusahaan sekitar sekolah yang peduli kepada pendidikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pengembangan SMP di SMP Negeri 8. Selanjutnya kewirausahaan. Ini dibebankan sebagai tugas utama kepala sekolah. Kewirausahaan bisa kita artikan untuk menciptakan sesuatu yang secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai-nilai tambah di sekolah ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman filosofi kewirausahaan, yakni tangguh, ulet, kreatif, menyadari kelemahan dan kelebihan, kemudian pandai mengambil peluang, dan berupaya untuk mengembangkan sekolah. Alhasil, untuk sementara ini, tersedianya kelengkapan cuci tangan, kemudian tertibnya tata kelola kantin sekolah, walaupun belum beroperasi sebagaimana mestinya. Kemudian, supervisi. Supervisi ini dilakukan sebagai upaya sekolah untuk kepala sekolah untuk memotret kondisi yang sebenarnya terjadi. Ketika supervisi para guru, tentu kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan secara utuh seluruhnya. Maka dibantu oleh beberapa orang guru senior yang dipandang sudah pantas untuk melakukan tugas itu. Tujuannya membantu guru, tenaga administrasi untuk bisa mengembangkan profesionalismenya dan menumbuh kembangkan motivasi terbaik untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang telah dilakukan adalah menyusun program supervisi PTK, membentuk tim pelaksana penilaian kinerja guru, kemudian tim penilaian kinerja TAS, dan menyusun kegiatan PKB serta RTL dari supervisi tersebut. Selanjutnya, perlu sampaikan juga bahwa kepala sekolah berupaya untuk mengembangkan dirinya. Beberapa kegiatan yang boleh dipandang sebagai pengembangan dirinya, yang pertama adalah kegiatan webinar dengan UPI Bandung jurusan Pendidikan Matematika dengan tema yang pertama adalah diskusi keterlaksanaan PPL di era pandemi. Yang kedua, diklat supervisi PBM IPA dengan P4TK IPA, dan yang ketiga, webinar dengan UPI jurusan Pendidikan Matematik tentang bagaimana PBM disusun, direncanakan di era pandemi. Kemudian yang terakhir adalah tugas tambahan selaku kepala sekolah. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam keseharian, kepala sekolah pun terikat dengan tugas-tugas lain. Tugas tambahan yang pernah diemban oleh kepala sekolah sampai saat ini, yang pertama adalah aktif di MKKS, kedua aktif di K3S, yang ketiga pembina MGMP Matematika, dan terakhir adalah terlibat dalam kepanitiaan kegiatan KSN atau OSN kalau dahulu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang aktivitas kepala SMP Negeri 8 terhitung bulan Januari sampai dengan Oktober yang baru lalu. Tentu informasi narasi ini akan disertai dengan selayang pandang yang disiapkan oleh panitia selanjutnya tentang aktivitas-aktivitas yang diungkapkan tersebut tadi. Terima kasih. Aku qauli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.